Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu kelas 94 sampai 98, kita lanjutkan pelajaran kita tentang teknologi tidak ramah lingkungan. Mari kita saksikan. Baiklah, kali ini kita masuk pada teknologi tidak ramah lingkungan. Kita lihat yang pertama itu teknologi pengolahan minyak bumi, di mana eksploitasi sumber minyak bumi memberi banyak dampak berbahaya terhadap tanah, udara, air, makhluk hidup, dan iklim. Sebelum dilakukan penambangan, hutan terlebih dahulu ditebang, aliran air dikeringkan, dan beberapa aliran sungai dialihkan. Produksi ini menghasilkan polusi udara yang akan menyelimuti daerah tambang dengan debu, uap, asap, dan bau. Air yang digunakan membentuk kubangan seperti danau yang berisi air limbah dan kotoran yang beracun. Kita masuk lagi yang kedua, teknologi pengolahan batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar yang paling kotor di antara bahan bakar yang lain. Bahkan sebelum dibakar, proses produksi batu bara pun telah merusak tanah dan mencemari air dan udara. Akibat pembakaran batu bara menyebabkan polusi udara, adanya emisi zat radioaktif, dan limbah padatnya bersifat beracun. Kita lihat perilaku hemat energi dalam keseharian. Yang pertama, kita harus memudayakan penggunaan sepeda kayu atau jalan kaki. Yang kedua, mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Kemudian, memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Selanjutnya, menggunakan air secukupnya. Kita lanjutkan kembali pada teknologi tidak ramah lingkungan. Itu juga ada pada teknologi pemanfaatan bahan bakar fosil. Yang pertama kita lihat asap. Asap merupakan hasil pembakaran bahan fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Pencemaran udara dari pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan oksida karbon, oksida belerang, dan oksida nitrogen. Senyawa tersebut ketika bereaksi dengan air akan membentuk asam. Terjadilah hujan asam. Asam bersifat korosif sehingga mengakibatkan kerusakan bahan bangunan, korosi logam, kerusakan kulit, bahkan kematian organisme. Ibu bahas dulu tentang dampak hujan asam. Hujan asam adalah turunan asam dalam bentuk hujan, yaitu asam sulfat, lambangnya H2SO4, dan
asam nitrat dengan lambang HNO3. Keduanya adalah asam kuat. Penyakit yang ditimbulkannya seperti stroke, penyakit jantung, kanker paru-paru, penyakit saluran pernafasan akut dan kronis, sakit kepala, iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Akibat hujan asam bisa juga akan merusak lingkungan, menurunkan pH tanah yang menyebabkan kematian pada beberapa jenis tumbuhan. Bisa mempengaruhi pH air ekosistem akuatik, kemudian bisa menyebabkan eutrofikasi dan penurunan populasi ikan, tumbuhan akuatik, dan jasad renik. Kemudian jika lama-kelamaan juga terjadi kepunahan biota di perairan. Kita masuk kembali pada teknologi pemanfaatan bahan bakar fosil itu. Yang kedua bisa dipengaruhi oleh kendaraan bermotor. Itu bisa kita lihat kendaraan bermotor membuat suara bising sehingga mengganggu lingkungan sekitar. Kemudian dia menghasilkan emisi dari pembakaran bahan bakar minyak yang menyebabkan polusi udara. Kita lanjutkan yang keempat, teknologi pemanfaatan bahan kimia. Yang pertama kita lihat penggunaan pestisida yang tidak tepat sasaran, itu dia akan jatuh ke tanah. Akumulasi residu pestisida menyebabkan pencemaran lahan pertanian. Jika masuk ke dalam rantai makanan, sifat beracun bahan pestisida menimbulkan berbagai penyakit. Yang kedua itu pupuk pertanian juga dapat meningkatkan kadar unsur hara dalam pertanian yang kita namakan dengan eutrofikasi, sehingga merangsang pertumbuhan air secara berlebihan, dapat menurunkan kadar oksigen dalam perairan sehingga mengakibatkan kematian organisme air seperti ikan dan siput air. Yang seterusnya itu pada pendingin ruangan dan lemari es dapat merusak lingkungan. Senyawa CFC kita namakan dengan klorofluorokarbon yang digunakan pendingin ruangan dan lemari es dapat melayang-layang hingga mencapai atmosfer. Senyawa ini penyebab berkurangnya konsentrasi ozon. Demikianlah kajian materi kita pada hari ini. Bagaimana? Sudah kamu saksikan videonya? Ya. Jadi, pada materi teknologi ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan, dalam buku LKS kamu ada pada uji kompetensi 1, kemudian uji kompetensi 2, itu kamu lihat, bisa kita sharing bersama. Kalau ada masalah bisa berbagi. Jadi WA kelas dengan ibu ya, jaga kesehatannya, jangan lupa stay at home. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.